Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penguasa tanah Jawa datang menagih janji. Pulau Jawa dikenal angker pada zaman dahulu, hingga Syekh Subakir yang diutus menyebarkan agama Islam harus menghadapi tantangan hingga membuat perjanjian Sabdo Palon dengan roh halus penguasa wilayah, yakni Ki Semar Badranaya. Perjanjian Sabdo Palon itu dibuat sebagai kesepakatan antara Syekh Subakir yang datang menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa yang terkenal angker dengan roh halus penguasa wilayah, yakni Ki Semar Badranaya. Diceritakan pada masa dahulu, Pulau Jawa terkenal angker yang dikuasai roh halus Ki Semar Badranaya. Kedatangan Syekh Subakir yang diutus Sultan Turki Sultan Muhammad I untuk mensyiarkan agama Islam. Setelah keduanya terlibat pertempuran dan sama-sama kuat, Syekh Subakir dan Ki Semar Badranaya akhirnya membuat kesepakatan melalui perjanjian yang disebut Perjanjian Sabdo Palon. Namun kedatangan Syekh Subakir dalam melakukan syiar Islam di Pulau Jawa saat itu harus mendapat rintangan hingga harus membuat perjanjian dengan Ki Semar Badranaya sebagai roh halus sebagai dahyang atau penguasa tanah Jawa. Syekh Subakir dikenal sebagai orang yang berhasil menumbali Pulau Jawa yang terkenal angker dan wingit pada dahulu kala. Saat itu Sultan Turki Sultan Muhammad I mendapati petunjuk untuk melakukan penyebaran Islam di Pulau Jawa, sebuah tempat di tanah Jawa yang dalam pengaruh magis begitu kuat. Mulai dari jin hingga setan menghuni di setiap sudut tanah Jawa yang saat itu masih berbentuk hutan belantara. Diutuslah rombongan para alim ulama mendatangi Pulau Jawa untuk syiar agama Islam. Namun alangkah terkejutnya Sultan Muhammad I karena hampir seluruh rombongannya tersebut tewas akibat perbuatan para lelembut penduduk tanah Jawa yang tidak mau menerima ajaran Islam. Namun petunjuk harus dijalankan, sehingga utusan berikutnya dikirim ke Pulau Jawa yang angker itu. Sosok itu kemudian terkenal alim ulama, ahli ruqyah, memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib. Bahkan sosok ini memiliki keahlian dalam membabah tanah yang angker. Dialah Syekh Subakir yang memiliki nama asli Syekh Tambu Ali bin Syekh Bakir. Berasal dari tanah Persia atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Iran, yang berlayar langsung ke Pulau Jawa atas perintah Sultan Muhammad I. Dalam perjalanannya menuju Pulau Jawa, Syekh Subakir terlebih dahulu mampir ke Praja Keling, yakni sebuah daerah yang diduga terletak di India. Di daerah itu Syekh Subakir membawa 20.000 penduduk di Praja Keling untuk ikut dan tinggal menempati Pulau Jawa. Sesampainya di Pulau Jawa, Syekh Subakir langsung menuju Gunung Tidar yang diyakini sebagai titik pusat tanah Jawa. Di puncak Gunung Tidar ini, Syekh Subakir memasang tumbal berupa batu hitam yang telah diraja. Batu tersebut dikenal dengan nama Batu Aji Kala Cakra untuk menetralisir daya magis negatif dari bangsa jin. Selama 3 hari 3 malam, batu tersebut mengeluarkan hawa yang sangat panas hingga membuat para lelembut terpaksa menyingkir ke Laut Selatan Jawa. Kejadian itu kemudian sampai mengusik ketenangan Ki Semar Badranaya, sang dahyang tanah Jawa yang setelah ribuan tahun khusyuk bertapa. Pertempuran pun akhirnya tidak terhindarkan antara Syekh Subakir dengan Ki Semar Badranaya selama 40 hari 40 malam. Namun selama pertempuran itu keduanya sama-sama kuat, sampai akhirnya Ki Semar Badranaya menawarkan perundingan kepada Syekh Subakir, yang mana menghasilkan sebuah kesepakatan
perjanjian yang terkenal dengan sebutan Perjanjian Sabdo Palon. Setelah Syekh Subakir menyampaikan maksud kedatangan ke Tanah Jawa guna menyebarkan ajaran Islam, Ki Semar Badranaya pun memperbolehkannya, tetapi dengan beberapa syarat. Berikut adalah 4 syarat Perjanjian Sabdo Palon antara Syekh Subakir dan Ki Semar Badranaya. Syarat yang pertama, penyebaran ajaran Islam tidak boleh dilakukan dengan cara paksaan, apalagi dengan cara peperangan. Penyebaran Islam di Tanah Jawa harus dilakukan dengan cara halus dan memberikan keleluasaan bagi penduduk Jawa untuk memilih masuk dalam agama Islam atau tetap meyakini kepercayaan sebelumnya. Kedua, akulturasi antara Islam dengan budaya Jawa dalam pendirian tempat peribadatan. Meskipun tempat peribadatan tersebut dari luar memiliki gaya asli Jawa, namun di dalamnya ajaran-ajaran Islam disebarluaskan. Kemudian syarat yang ketiga, kerajaan Islam diperbolehkan berdiri di Tanah Jawa, tapi raja pertama haruslah anak campuran. Maksudnya, orang tua sang raja memiliki campuran agama. Jika bapak Hindu, maka ibu Islam. Begitupun sebaliknya, jika ibu Islam, maka bapak Hindu. Syarat yang keempat, tidak boleh mengubah orang Jawa menjadi orang yang ke-Arab-Arabkan. Biarkanlah padi tetap ditanam di sawah dan kurma tetap ditanam di padang pasir. Orang Jawa harus tetap menjadi Jawa dengan segala budi pekerti dan segala kepribadian asli orang Jawa. Jika orang Jawa sampai hilang Jawanya, maka 500 tahun lagi Ki Semar Badranaya akan muncul dan membuat goro-goro. Namun yang terjadi sekarang ini adalah banyak orang Jawa yang sudah hilang Jawanya. Banyak anak-anak muda sekarang yang lupa dengan tata krama orang Jawa. Mereka malah asik membanggakan budaya dari luar negeri hingga acuh dengan budayanya sendiri, yaitu budaya Jawa yang kaya dengan nilai-nilai filosofi Jawa. Maka tidak heran jika tanda-tanda kemunculan akan Sabdo Palon atau Ki Semar Badranaya mulai terlihat. Hal ini terbukti banyak sekali terjadi bencana alam yang terus menimpa Indonesia. Karena Ki Semar Badranaya sudah berjanji akan membuat goro-goro dan akan datang kembali untuk menguasai Pulau Jawa.